Diskusi balik lagi dan kali ini gue punya tamu yang spesial banget. Seorang penulis skenario yang filmnya jadi leading di Lebaran tahun 2026 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah 2 juta penonton kan Mbak ya? Iya, 2 juta lebih alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai, ini dia Lele Laila. Dia adalah orang yang paling penting di belakang series Danur dari satu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Dan semua banyak film horor box office hit itu dia yang ada di belakangnya. Alhamdulillah. Dan aku langsung punya hadiah spesial Oh my god. Ini susah banget didapetinnya yang nggak ada di Shopee atau keranjang kuning lainnya. Gue udah minta, Mbak, dijual boleh dong Mbak, aku borong semuanya, aku pengen punya lengkap semuanya satu set. Wah, ada ini cuma boleh buat orang-orang yang nonton Danur dengan beli tiket paling banyak setiap harinya. Kemarin gue lihat tanggal 28 harus 28 tiket. Iya, ada yang beli 32. Beneran? Iya, ada yang beli 32 hari. Langsung dapat tuh pasti ya? Langsung dapat yang ya, kalau misalnya kamu pengen dapetin juga, langsung aja beli tiketnya. Tiap hari pantengin di akunnya Danur Movie ya. Tiap hari ada kayak targetnya harus beli berapa sih. Beli 10 juga sebenarnya diundi bisa dapat. Tapi ini kamu tanpa diundi, dia pengen Oh my god, I'm so guys. lucky. Thank you so much. Gue sebenarnya begitu tahu ada bikinan kayak gini kan ya, kayak mini figurin Danur, Peter CS, gue tuh pengen banget punya yang Jansen karena rambutnya sama-sama bergelombang sama gue gitu kan. Nanti kamu buka ya. Ya, semoga dapat ya. Oke, nanti kita buka di segmen ya. Apa kabar? Kok jadi lu nanya ke gue? Oke, Mbak Lele. 10 tahun ya Mbak Lele ini hidup bersama Danur, luar biasa ya. Iya bener ya, lama ternyata. Itu horor pertamanya Mbak Lele nggak sih dulu? Itu horor pertama aku. Pertama kali nulis horor, pertama kali nulis film yang laku. Sebelum-sebelumnya Sana Berjakarta, film LGBT. Mantap kali. Aku inget banget dulu waktu itu Mbak Lele pernah bilang, katanya Mbak Lele yang meyakinkan ke Pak Manoj kalau ini Pak, ini adalah franchise the next big thing-nya gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin Mbak Lele itu yakin waktu itu kalau Danur will be the big hit? Sebenarnya sering sih aku cerita di mana-mana bahwa waktu itu tuh aku pernah riset lah tentang market research dan lain-lain. Based on data, based on film-film laris sebelumnya, terus belajar tentang pola, terus kan ada namanya apa ya kalau di marketing development atau kayak market research itu ada namanya new product development. Nah, new product development tuh ada beberapa step yang harus kita lakuin lah, penetrasinya dan lain-lain sampai akhirnya aku menemukan bukunya Risa Saraswati. Nah, waktu itu tuh aku cek semua variabel ya, semua variabel yang bisa kita mainkan untuk jadi sebuah film yang akan ditonton sama banyak orang gitu, yang marketable dan dengan semua variabelnya bisa di checklist terus bisa diikutin. Jadi akhirnya aku cukup yakin waktu itu karena mungkin based on data kali ya. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah bukunya itu masih ke seri keberapa ya? Itu masih seri pertama. Jadi pertama kali itu yang bertemu sama Risa aku tahun 2014 dengan PD-nya padahal gue nggak punya PH atau apa ya. Terus gue cuma penulis mau nggak gue baru. bikinin filmnya kayak, gitu? Boleh nggak ini aku filmin gitu. Terus kayak emang bisa? Ya bisa, nanti aku cari PH-nya, aku bilang gitu. Oh wow, pede sekali. Pede sekali, terus kayak... Tapi memang harus gitu ya, di dunia film memang harus pede ya Mbak ya? Sebenarnya, apa ya, kepedean itu kan bukan tanpa dasar ya. Maksudnya kayak sekarang sih beberapa kali misalnya kayak aku ditanya, Le mau bikin apa atau pasti yakin ini atau enggak, aku tuh nggak bisa banget kalau misalnya aku nggak ketemu sama sebuah data aja gitu. Jadi kayak intuisi iya, tapi juga menurut aku sebuah pola, sebuah data tuh diperlukan untuk kita kemudian jadi lebih yakin aja sama sesuatu. Iya benar, lebih ke suportif aja gitu ya. By the way sekarang kan Mbak Lele lebih banyak berkarya di belakang, maksudnya nulis, lebih ke nulis kan. Masih sampai sekarang nggak sih itu mengulik-ulik data itu tuh, analisis data? Nah itu dia. Ada waktu nggak sih? Itu dia masalahnya, sebenarnya itu tidak boleh ya guys ya, kita terlalu asik gitu. Waktu itu aku bikin research itu setelah S1 ya, setelah S1 di kriminologi, terus dengan basic kuantitatif research ya sosial, terus aku pakai itu, terus sambil aku tambahin belajar tentang market research, karena aku mau kuliah S2. Nah pas sampai kuliah S2 tuh masih rajin tuh. Ya, waktu itu S2-nya mau ngambil apa itu waktu itu? Marketing, S2 aku bisnis marketing, karena aku pengen hidup di industri ini, ya kan. Ketika kamu hidup di industri ini, kamu harus mengerti beberapa hal yang mungkin basic aku tidak mengerti, gitu kan. Itu ngomongin market dan lain-lain. Kira aku kuliah bisnis, ngambil khusus marketing. Nah, jadi kan belajar ya tentang market research dan lain-lain. Jadi ngulik lah itu data-data dan lain-lain. Nah, terus begitu udah selesai kuliah tuh kayak fokus nulis aja. Sebenarnya tuh kayak itulah enaknya kuliah dan belajar ya, kayak ada waktu. Iya, lo tetap punya kemewahan untuk belajar kayak. Sekarang tuh pengen banget kayak
sebentar deh gitu, nggak nulis dulu gitu. Cuman kayak masih banyak PR nulis skenario. Tapi mungkin udah waktunya Mbak Lele punya tim sendiri yang bagian khusus buat riset. Gue bagian ininya Pengen gitu ya. sih, pengen banget gitu ya. sih. Udah dulu tuh pas lagi ngajar, kan gue ngajar di UMN kan. Ya, Ngajar di UMN itu aku ngajar film marketing loh. Wow. Aku tuh ngajar film marketing. Karena buat aku marketing itu bukan promo. Marketing itu dari product development. Oke. The Kayak- whole thing-nya ya, nggak Yes, cuma the whole promonya thing-nya tuh doang. sebenarnya dari product development, dari nentuin produknya seperti apa, bahkan kayak cara aku bikin skenario mungkin akhirnya dipengaruhi oleh cara pola pikir Oh. si marketing itu. Makanya mungkin itu kali ya, ada pendekatan-pendekatan khusus yang susah dimengerti tapi sebenarnya mudah dimengerti ketika kita ngomongin tentang market value. Udah ya. punya backup datanya pasti lebih bisa memahami. Iya, sebenarnya ya, kalau dan gitu. kayak kita bikin produk yang ini lo mau ketemu market ini gitu, positioningnya tuh di titik ini gitu, terus marketnya tuh kelasnya ini, bla 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 gitu. Gimana cara reach out ke merekanya juga? Iya, gitu gimana juga nanti ya. akhirnya pas habis penetrasi dan lain-lain produknya jadi, terus nanti bentuk ini gimana? Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai, misalnya nggak semuanya juga valid sih gitu. Ya, Maksudnya ya. karena kan proses produk kan bukan proses satu orang ya, Bener. maksudnya kayak bersamaan gitu. Kayak sekarang di Danur Last Chapter ini, aku tuh bukan cuman jadi penulis skenario, aku tuh jadi kreatif produser juga makanya. Karena aku kayak Udah naik level nih dia. Iya, karena Pak Manoj kayak, ya udah kamu jadi kreatif produser aja sekalian menentukan si product development buat si Danur Last Chapter ini tuh bentuknya kayak gimana gitu. Dari pabrik dulu deh. Dan itu emang udah dikontrak dari MD-nya kan untuk sekian Iya, film gitu kan. Karena begitu tahu bahwa kayak aku sangat mendalami soal Spesifiknya lebih ke situ gitu ya ya. soal marketing, jadi kayak kreatif produser tuh bukan cuman sebagai tim kreatif doang, tapi berpikir secara kreatif promotion, kreatif marketing dan lain-lain. Semuanya mau dari A to Z dari Iya, produk itu berarti. seru ya. banget makanya kayak Benar, kalau benar, ketika lagi ngomongin itu kayak wah sampai bikin ini tuh kayak udah kita Oh, jadi konsepin. ini idenya dari timnya Mbak Lele juga berarti ini. Dari aku. Luar biasa, emang harus gitu sih. Makanya that's why baru kali ini ya Danur ini bener-bener yang the whole marketingnya lebih wild ya, lebih banyak macam ya, nggak cuma filmnya Mungkin doang karena ya. ini kali ya, kalau di skrip tuh kita udah punya elemen ya. Elemen yang kita tahu bahwa ini bisa dijual, ini bisa diiniin gitu, bisa dimainin. Dan maksudnya aku mencoba memahami bahwa Danur tuh bukan cuma sekedar si Danur brand gitu, tapi Ya. ngomongin Peter CS, Betul. ngomongin Risa gitu. Jadi ketika harus dielaborate tuh semua itu tuh harus jadi sesuatu abis itu yang dielaborate. Aku penasaran deh, ketika waktu itu Danur pertama, oke, let's start, kita coba nih buat diproduksi gitu ya. Udah ada gambaran nggak sih bakal dibikin sampai berseri-seri, termasuk spin-off-nya juga waktu itu? Enggak sih sebenarnya. Jadi kayak waktu Danur 1 tuh Kan waktu itu belum ada, benar-benar bukunya nggak juga belum ada kan, nggak. belum banyak, belum Bukunya semuanya. tuh cuman buku yang Danur pertama. Iya. Dan itu kan potongan-potongan cerita Benar, ya benar, sebenarnya gitu. Terus kayak seperti yang aku pernah jelasin tuh potongan cerita. Itu tuh sempet kayak kita ya udah pokoknya waktu itu pembuktian aku karena aku tuh terlanjur ngomong, lo tau gak sih, gue ngomong gini ke tim Pak Manoj. MD. Waktu itu belum ke Pak Manoj, ke tim belum. MD bahkan. Ini kalau nggak 1 juta, Bapak nggak usah panggil saya lagi juga nggak apa-apa gitu. Sombong banget, gue bilang kayak, aduh bagaimana ini karir gitu kan. Dia langsung ketawa gitu kan, kayak waktu itu film horor kan belum banyak kan. Betul. Film horor belum banyak, terus dia kayak, ya tapi pokoknya Bapak ikutin cara saya. Bahkan waktu itu MD kayaknya belum main ke horor sih Belum main sebenarnya. horor, aku bilang kalau 1 juta nggak usah panggil saya lagi, tapi belakangnya ikutin sebagai researcher ya, gue bukan sebagai penulis, kayak sebagai researcher ya, dan sebagai penulis maksudnya aku karena ada datanya bla bla bla, sempet dianggurin tuh nggak dipercaya gitu. Bahkan Berapa lama tuh sampai akhirnya oke, kita coba deh gitu? 6 bulan kemudian Lumayan atau 3 juga, bulan ya. kemudian, gue lupa, kayak 3 sampai 6 bulan kemudian itu ditelepon manajerku. Terus ayo jalan Danur gitu. Penulisnya A ya gitu, si A ya. Jadi bukan aku tadinya. Tadinya bukan Mbak Terus Lele. kayak, loh kan itu proyeknya Lele yang bawa gitu. Ya tapi kan dia nggak pernah nulis horor, emang dia kayaknya Belum emang dipercaya dia 100% bisa deh ya. bikin film laku gitu kan. Ya masuk akal sih untuk kemudian bertanya seperti itu Ya. kadang-kadang. Tapi untuk manajer kok ngomong kalau bukan Lele nggak boleh jalan film apa namanya proyek ya, karena kan dia yang penetrasiin dari awal gitu. Maksudnya dia yang mencetuskan dan lain-lain gitu, Iya, DNA-nya. emang konsep dari awalnya dari Iya, Mbak Lele. DNA-nya dari dia gitu. Terus dia yang bertemu Risa juga gitu. Jadi akhirnya oh ya udah kalau gitu dia aja gitu. Terus akhirnya aku kayak oh harus ini bla 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 gitu. Itu tuh ya udah cuman membuktikan bahwa waktu itu semua variabel yang harus aku masukkan itu bener akan membuat sebuah produk jadi sesuatu yang dimakan sama market ya. Oke. Kayak Dan itu terus- udah langsung ke Pak Manoj waktu itu ininya. Reasonnya belum ya?
Gua baru, Jalan masih panjang guys, jalan masih panjang. saya baru ketemu Pak Manot setelah 2,7 juta penonton. Aku ingat banget dulu yang pertama, download pertama itu kalau nggak salah bukan atas nama MD waktu itu kan. Waktu itu MD belum pernah produksi horor. Iya, Waktu iya, itu masih benar. pertama kali namanya Peak House. Big House. Nah, ke download 2 tuh baru mulai MD Presents. Iya, Nah, iya, mantap kan. Itu berarti emang setelah terbukti apa yang diomongin sama Mbak Lele bener gitu. Ya, akhirnya itu jadi produk yang alhamdulillah diterima banyak sama marketnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di tahun 2016 sampai Betul. membuat itu jadi film horor paling laris saat itu kan. Saat Maksudnya, itu benar. Saat itu pertama kali di atas 2 juta penonton Benar, kan. Kemudian benar. diikutin dengan pergerakan film horor lainnya yang jadi jauh lebih bagus itu. Jadi orang juga melihat film horor jadi sesuatu yang serius saat Betul. itu gitu. Dulu kan anggapnya kayak apa sih horor doang gitu Iya, kan. benar. Walaupun sekarang Balik lagi siklusnya ya. Balik lagi siklusnya. Tapi itu tuh siklus market loh. Sebenarnya itu siklus market. Maksudnya tidak heran ketika ada siklus demikian gitu. Maksudnya Pasti ada titik jenuhnya, ntar balik lagi. ya gitu nanti kan, balik ya. lagi dan kemudian kan itu yang membuat akhirnya harus ada new product development terus menerus kan. Dan itu tuh biasanya per 5-10 tahun. Harusnya aku di titik ini research lagi sih. Udah waktunya untuk Sudah waktunya. diperbarui lagi nih data-datanya. Sebenarnya karena data-datanya udah nggak valid jadinya. yang dulu. Betul. Aku nih sebenarnya gini, dari Danur pertama, dan itu cukup konsisten dari setiap serinya Danur ya. Danur itu nggak pernah jadi horor yang bener-bener yang jualan jump scare doang. Jualan Dan itu drama ya? lebih ke psikologis malah sebenarnya. Dan ceritanya emang, jadi kalau boleh aku ini lagi ya, telah dari sisi aku ya, sebagai penonton ya. Dan setiap serinya Danur itu tuh nggak ada perkembangan ceritanya maksudnya dari berjudulnya itu. Tapi pasti ada satu poin utama dari setiap serinya itu kalau ini di seri ini risanya begini, di seri kedua risanya begini, begitu seterusnya sampai sekarang bahkan yang The Last Chapter pun kayak gitu. Itu emang dari awal udah menemukan formula kayak gitu atau balik lagi ke coba-coba itu tadi dari yang Mbak Lele riset itu. Sebenarnya paling sulit sebagai kreator ya atau sebagai filmmaker adalah menjadi lebih besar daripada produknya. Misalnya gini, maksudnya setelah 10 tahun aku nulis horor, pasti kan aku merasa, wah aku tahu nih aku pernah bikin horor yang epic kayak Pemandi Jenazah gitu kan, yang dar der dor, atau aku pernah bikin kayak KKN yang penuh budaya dan lain-lain gitu, atau aku pernah bikin apa gitu. Nah, tapi si keakuannya itu tuh kalau nggak cocok sama produknya, itu tuh nggak akan jadi apa-apa. Danur tuh waktu pas abis Danur 3 sebenarnya aku tuh udah narik rem, aku udah bilang aku nggak mau. Jadi kayak abis Danur 3 aku bilang, Pak jangan saya yang lagi, menulis ya. gitu. Bapak cari penulis lain, saya berhenti sampai Danur 3. Saya konsepin aja doang gitu ya. Enggak, Bahkan nggak mau. Bahkan nggak mau sama sekali. Terus ditanya kenapa? Jawaban aku tuh waktu itu sederhana banget. Aku takut aku terlalu ngerasa lebih tahu tentang Risa dibandingkan orang lain. Aku takut nggak fair buat karakternya gitu. Terus sampai akhirnya tuh ada banyak penulis dicobain. Udah ada penulis luar, penulis dalam negeri, penulis luar negeri, semua itu dicobain bikin sinopsis, bikin DNA, tapi nggak ada yang cocok lah sama Danur itu. Sampai akhirnya tahun 2024 kayaknya, atau 2023 tuh Pak Manas langsung nelfon, Lele we need you. Justru ketika kamu paling tahu sama Danur, kamu nggak usah takut, justru itu malah yang membuat kamu tahu harus ngapain ke Risa itu. Dan ketika masuk lagi, aku tuh menghapus dulu keakuan aku itu. Belum tentu sebenarnya semua yang aku tulis di film horor sebelumnya tuh bisa aku terapin di Danur gitu. Dan ketika kita mengerti sebuah produk itu harus seperti apa, yang paling susah tuh sebenarnya ngerti kan kayak lo memisahkan ngerem, diri. Iya, kayak ngerem untuk kayak enggak sih, kalau aku kasih kayak gini ya ini bukan Danur gitu, ini bukan Risa gitu. Deny your own self gitu Mbak. Iya kan, orang mikir itu kan kayak gampang ya, itu susah tahu gitu. Itu susah tahu guys gitu. Itu tuh kayak lo bukan menekan ego ya, lo menyadari bahwa saya tuh tidak lebih besar daripada si karakternya, daripada cerita ini gitu. Sebenarnya tanpa disadarin aku hanya sedang menceritakan apa yang memang jadi ruhnya Danur dari awal. Jadi itu alasannya kenapa jarak dari Danur 3 ke Danur 4 ini lama banget ya sebenarnya. Itu yang terjadi sebenarnya ya berarti ya. Sebenarnya habis itu kayak wah sempet ada banyak versi gitu. Ada banyak banget versi sampai aku nggak mau baca versinya ya. Jadi aku nggak mau baca versi apapun. Nggak mau terpengaruh apa-apa ya, dulu nggak mau terpengaruh, aku cuma bilang ya udah
aku bikinin satu versi aku, DNA versi aku, bapak dan tim nggak suka, nggak usah dicoba ya, bilang gitu. Maksudnya kayak nggak usah dipaksain gitu. Oke. Dan itu udah diputusin sebagai ini adalah seri terakhirnya Danur. Iya, jadi kayak sebagaimana novelnya juga. Iya, gitu ya. sebagaimana novel. Makanya ada banyak hal yang dimasukin dari Danur lain kan, Iya. kayak setannya, si canting gitu kita masukin dari Danur Dari sebelumnya. Danur, Karena iya. sesuatu itu sebenarnya udah kita set up. Maksudnya aku sudah Iya. tanpa sengaja set up gitu. Jadi lama tuh sebenarnya bukan gara-gara Iya. gua juga sih ya. Bukan itu juga, tapi menemukan bentuknya supaya tetap relevan, tetap fresh, tapi juga Iya. tidak kehilangan DNA Danur yang sebenarnya ya. Karena kan ketika sebuah produk kehilangan jati diri tuh dia Betul. belum Nanti tentu penontonnya yang udah terlanjur jatuh cinta, kangen dan pengen ngerasain lagi kayak, lah kok jadi gini Iya, gitu kan. bener. Walaupun bisa jadi kayak orang mikir kayak siapa tahu begitu Danur dibombardir dengan sesuatu yang lebih itu akan jadi lebih keren. Ya tapi lebih keren tuh belum tentu jadi lebih baik aja sih. Betul. Sometimes orang udah familiar, saking familiarnya pengen ngerasain just the way it is gitu kan sebenarnya. Ada ini alasan nggak sih kenapa judul novelnya kan beda ya sama versi di movie-nya nih. Kalau dulu kalau nggak salah judul novelnya itu Senjakala. Iya, Senjakala. Awalnya sempat ada, oke kita sempat tetap ada Danur 4 Senjakala ya. tetap mau Itu aku nggak tahu. stick ke judul itu atau akhirnya memutuskan untuk diubah jadi the last chapter. Sebenarnya karena pada akhirnya setelah kemarin 10 tahun, maksudnya kita menghitung 10 tahun terus aku meramu DNA-nya, aku dari awal langsung ngomong, Pak ini Danur terakhir, udah nggak usah ada lagi. Ini Danur terakhir. Danur sebagai Danur doang atau spin-off-nya masih memungkinkan nih? Sebagai Danur ya. Oke, jadi Sebagai induknya Danur. ya, induk Induknya. series. Maksudnya induk seriesnya kan ngomongin Risa sama Iya, karakter betul, Peter CS. Peter ya. CS, bener. Nah, menurut aku karakter Risa dan Peter CS itu semakin dijauh-jauhkan, dikembang-kembangkan, dia semakin ya memang kan Risa udah punya teman-teman Peter CS. Kalau Iya, ada orang iya. misalnya bilang kan, kok gampang banget ya Risa menyelesaikannya? Ya gimana kalau dia susah menyelesaikannya, Iya. Peter CS kayak jadi nggak powerful juga kan gitu. Tapi sempat ada omongan nggak sih, sempat ada diskus mungkin, oh gimana ya kalau kita mungkin mau agak beda nih dengan versi novelnya, nggak sampai ke 4 aja, kita stretch out lagi nih, apalagi yang mungkin memungkinkan untuk dikulik lagi. Sebenarnya ini Lebih aja jauh. tuh mungkin lebih mirip sama versi hidup aslinya Risa dibandingkan versi novel. Versi novel, oh oke. Danur terakhir itu, Danur 4 The Last Chapter ini, itu lebih mirip tentang kehidupannya Risa yang asli dibandingkan Iya. versi novel. Kalau versi novelnya, kalau seingatku nggak ada yang dia merasakan kematiannya Peter CS kan sebenarnya. Sebenarnya soalnya tadi nggak boleh. Maksudnya nggak boleh dalam arti? Sama Peter tuh Oh, nggak sama Peter boleh. nggak boleh gitu ya, Menceritakan ya. kematian mereka tuh nggak boleh. Terus akhirnya aku nelfon Risa, aku dateng gitu, terus aku bilang, Teh boleh nggak ngobrol sama Peter CS? Untuk terakhir kalinya Negosiasi gitu ya, ya. negosiasi. Aku tidak akan menceritakan mereka dalam bentuk mereka menyeramkan. Aku akan membuat Risa yang merasakannya, karena buat aku kalau kita mau ngomongin akhir dari sebuah pertemanan itu tuh bukan tentang kebahagiaan semata, tapi Iya. tentang rasa sakit temen lo gitu kan. Nah jadi akhirnya sepertinya memahami rasa sakit Peter CS dari sudut pandang Risa jadi sesuatu yang menarik buat kita Itu salah mainkan satu gitu. daya tarik yang dari chapter itu Ya, sih. adalah sih merasakan kematian Peter Betul. CS. Itu negosiasi dulu sama Peter CS, negosiasi dulu. Makanya ada banyak kan. Kamu tau gak sih ada yang di delete scene-nya? Nggak tahu. Jadi ada scene yang di delete gitu, di cut, yang kayak orang semua bilang bakal ada Danur Uncut. Enggak ya guys, tidak ada Danur Oke. Uncut. Itu di delete scene-nya karena Peter CS ngerasa Nggak approve dari Peter CS. iya nggak approve. Oh, wow. Boleh ceritain nggak kayak gimana sih detail secara verbal? Soalnya kan aku udah janji merasakan kematian doang, tapi habis itu ada titik di mana kayaknya nggak apa-apa deh Risa di dunia setan gitu, dia melihat Peter CS dalam bentuk menyeramkan kayak waktu pas masih kecil dulu ya Ketika kan. mati ya. Iya, waktu pas itu bentuk kematiannya, tapi Peter CS bilang nanti itu terlalu menyeramkan buat kami gitu. Jangan Risa itu. Sampai akhirnya kemarin kita keluarin sih di sosial media karena kayak ya udahlah kayaknya nggak apa-apa deh buat dikeluarin gitu kan. Tapi waktu itu memang pertimbangannya adalah menurut Peter CS kan udah ngomongin kematian kami. Iya. Menarik. Jadi tetap ya, kekeh tidak ada versi uncut karena emang Peter CS-nya nggak approve guys. Daripada ntar kenapa-kenapa ya Ya kita tidak perlu ya. semua diangkat-angkatin ya. Oh. Yang penting penonton puas, 2 juta penonton udah lewat. Amin ya Allah. Nextnya apa Semoga nih? sampai 4 juta. Amin. Iya, ini kalau bisa melewati yang pertama. Yang Iya. pertama paling tinggi dulu kan ya. 2,7 ya. 2,7 kan. Harus Oke, melewati. aku masih pengen sebenarnya jujur ya, aku masih lah kok udah mau udahan nih, apakah spin-off-nya selalu bertanya-nanya spin-off-nya apakah bakal pernah dengar dulu Ivana Ivana dulu. kan ada sequel. Dan juga ada sosok-sosok hantu lainnya yang di novelnya ada banyak banget yang belum diangkat nih gitu Iya, kan. bahkan ada Canting kan sekarang, Betul. terus ada
sempat ada Asi kan, cuma sebenarnya spin off tuh Asi sama Ivana kan. Iya betul, Asi baru udah 2 kan. Ya, Asi udah 2. Udah 2 seri. Udah 2 seri. Ivana baru 1. Baru 1. Mau ada yang kedua. Baru kedua. Ini berarti nextnya Ivana kedua. Setelah itu baru mungkin ada yang lain-lainnya udah ada di pipeline-nya atau belum? Sebenarnya kalau pipeline, jadi waktu habis Danur 1 itu melejit ya, alhamdulillah. Terus pas menulis Danur 2, aku tuh udah bikinin map gitu ya kan. Kayak dengan sambil ngobrol sama Teresa pastinya. Oh ini Danur 2 ceritanya tentang ini, nanti kita bikin Ivana ya. Danur 1 kan kemarin kita bikin Asi gitu. Danur 3 kayaknya misalnya enggak bagian ininya tapi ininya ini gitu. Jadi sebenarnya pernah ada peta besar ya, cuman kita nggak tahu, kita melihat aja perkembangan kan sekarang juga. Betul. Orang semakin bergerak ya, tadi aku bilang kayaknya buat jadi sebuah ada produk baru kayaknya harus ada development yang kita juga harus selalu adaptif di setiap waktu ya. Harus adaptif aja sih gitu. Jangan sampai ini jadi sesuatu yang terlalu diperes habis-habisan sampai akhirnya jadi habis, bukan jadi bagus. Nah, terus ada juga nih novelnya dari Peter Chase masing-masing punya bukunya sendiri-sendiri Iya, kan? ada. Itu kenapa? Itu berarti kalau dengan Danur udah selesai dengan Risa dan Peter Chase berarti udah itu nggak memungkinkan juga diangkat berarti ya? Atau mungkin aja? Nggak tahu ya. Aku pengen banget sih. Tergantung mereka. To be honest, aku sebagai yang ngikutin. Tapi kamu paling suka sama Peter CS ya? Peter Chase, karena menurutku itu yang menurutku karakter paling menarik dari Danur tuh itu sebenarnya kan. Dengan hantu-hantu yang masih kecil dan mereka punya latar belakang yang zaman penjajahan. I think it's gonna be big sih. Jadi bakal jadi sesuatu yang menarik kalau Peter CS? I think so. Oke. Karena belum ada omongan dari Andy untuk bahas apa ngangkat itu tuh. Pasti dong ada. Dikulik-kulik. Pasti ada dong. Kita lihat nanti ya guys, insya Allah. Maksudnya. Coba, gue pengen tahu nih. Pasti kalian yang pengen lihat Peter Chase bikin filmnya masing-masing. Coba komen. Kita ntar bikin pollingnya ya. Kita bikin. Ya. Kalau banyak yang mau kita dibikin sama MD, bukan gue. Soalnya MD bilang kan ini Danur terakhir ya. Iya makanya. Kan bilang the last chapter. Sebanyak yang nggak percaya, nanti juga paling ada. Tapi kalau Danur the last chapter nggak ada. Oke. Jadi Danur as in Risa dan Peter CS ya. Iya, kehidupan tentang Risa dan Peter CS itu sudah selesai. Ya, jadi yang lain-lainnya masih memungkinkan gitu. Oke, aku penasaran banget nih, Le. Kamu kan sebagai setiap mengeluarkan karya pasti selalu menganalisis ketika berhasil ataupun ketika gagal gitu kan. Aku pengen tahu, waktu itu Danur semua itu hits dari 2 juta penonton semua ya rata-rata ya. Alhamdulillah, ya kan? alamin. Nah, ketika film Donna Risa the Movie keluar itu bahkan nggak sampai 1 juta penonton. Menurut ini kenapa itu? Waktu itu kita memang sedang mencoba sebuah hal baru aja gitu kan. Terus yang kedua, tidak lepas kemungkinan bahwa Risa adalah Danur. Menurut aku ya. Risa itu tumbuh, image-nya udah terlalu dan tumbuh melekat bersama Danur gitu. Ketika habis itu ada Juna Risa, itu kan sebenarnya adalah sekelompok yang lebih besar lagi tentang keluarganya Risa kan. Betul. Ya kan, yang habis itu tetap kemudian Risa adalah si Danur ini. Nah, ceritanya tidak ada hubungannya sama Danur itu mungkin akhirnya membuat Juna Risa tidak sekuat Danur gitu. Dan banyak hal sebenarnya. Even though subscribernya Juna Risa banyak banget ya. Iya, walaupun sebenarnya sebuah produk yang diturunkan dari media lain, entah apapun itu ya, misalnya kayak dari YouTube, dari Thread misalnya kita lihat, kita tetap harus memahami dulu bahwa apakah kemudian si media tersebut mempunyai market yang sama dengan media yang kita turunkan ini. Itu penting banget tuh, pelajaran marketing 101 tuh salah satunya paling penting. Medianya itu punya market yang sama dengan karakteristik market, bahkan bukan cuma market saja tapi karakteristik market. Kalau di market kan sesuatu yang luas ya kan. Apakah market ini punya posisi yang sama? Apakah market ini punya segmentasi yang sama gitu? Ketika segmentasinya misalnya ketemu dan segmentasinya sama ya mungkin akan ketemu. Nah, mungkin media tersebut tidak memiliki segmentasi atau karakteristik market yang kemudian sama yang bisa jadi convert jadi sebuah sales. Iya, itu masuk akal ya. Kita sesuai kenapa satu threads yang gede banget belum tentu bisa berhasil. Kita harus tahu dulu medianya tahu. Apakah memungkinkan jadi punya daya tarik juga ketika difilmkan kan sebenarnya? Kayak zaman dulu 2016 itu sebelum Danur tayang, 2015, 2014 itu semua produser lo ingat gak sih lagi berlomba-lomba nyari novel. Betul. Sampai aku pernah di satu Gramedia ketemu sama beberapa produser lagi kayak mau ngambil novel ini gitu. Rebutan. Iya kayak padahal itu tuh cuma satu variabel, belum tentu loh. Betul. Buku itu ketika diadaptasi kemudian dia jadi satu film laris walaupun buku itu ada di dalam rak laris. Ya, itu benar banget sih. Dan itu nggak cuma di buku aja, di semua materi itu bisa
kejadian bisa sukses bisa nggak juga di ketika Iya. dia awali wahanakan ke film ya sebenarnya. Yes, Ya. kita harus belajar dulu wahana ini dikonsumsi sama market segmentasi apa. Apakah orang-orang yang segmentasi market yang di wahana ini adalah segmentasi untuk market yang akan kita ketemu di bioskop. Oke, Mbak Lele, ini kita mau balik ke Mbak Lele sendiri sebagai seorang penulis ya. Ya. Selama ini udah terkenal banget punya puluhan karya horor nih. Tapi dulu Alhamdulillah. sebelumnya pernah bikin drama juga LGBT. Oke. Pengen nggak sih pengen keluar dari horor, pengen komedi sekali atau drama romance atau genre lain gitu? Fun fact ya, Ah. gue dari 2016 Hah? belum pernah nulis genre lain selain horor. Tapi pengen kan? Iya, jadi aku udah Ide 10 udah tahun. ada, banking idenya udah ada. Iya, aku udah 10 tahun kayaknya hanya nulis horor yang sampai kayak aku tuh kan kayak suka nggak ngitung aja ya. Kayak aduh, ya udahlah gitu. Buat gue tuh kayak tiap Jalanin hari aja lah gitu iya, ya. tiap hari tuh aku harus nulis aja gitu. Maksudnya tidak ada yang sanggup menghentikan aku menulis walaupun dengan kata-kata haters ya kan. Mohon maaf lahir batin, saya semoga tidak bisa menghentikan saya ya kan. Terus Nggak saya boleh dong. ya saya mau hidup di industri ini. Mbak Lele masih punya fans yang lebih gede lagi daripada haters Kita ya. mau hidup di industri ini ya kan. betul. Terus dan kita mau hidup gitu. Terus aku tuh baru sadar kayak kemarin dari festival film di Adelaide gitu kan. Terus kan ngobrol kayak, Lele you nulis banyak banget gitu kan. Sampai kayak "Ini Produktif sering." sekali. Iya, kayak 39 film horor tuh aneh gitu. 39 apa 40 gue juga gak tahu. Gue kayak Wow, bener-bener nggak kayak- pernah ngitung secara sendiri ya. Jadi intinya ketika udah kejadian semua lah, udah ternyata banyak banget ya 40 kayak di- film aja gitu. udah kayak iya setahun ini tuh Tapi itu 10 justru tahun bagus ya. Kita kalau mau berkarya aja gitu. berkarya Nggak usah aja gitu, dan dihitung-hitungan. kadang yang dipikirkan adalah si ceritanya gitu, lebih betul, fokus betul. sama si ceritanya gitu. Aku pengen banget jujur kayak misalnya Pabrik Gula ada komedinya kan, karena aku suka sebenarnya nulis komedi. Aslinya kan udah bisa lihat sendiri ya, Mbak Lele ini agak-agak bocor juga orangnya Iya. ya, nggak seseram itu sebenarnya. Saya tidak seseram ya kelihatan, tapi saya hanya tidak bisa nge-tweet aja gitu loh dengan lucu. Tweet saya tuh kayak ditulis serius ya kan. Jadi bener ya, Pak Figur itu yang nulis komedinya semua juga dari Mbak Lele, bukan dari konsultan komedi Jadi ya? ada konsultan komedi juga, tapi misalnya kayak kita dapat komedi lucu nih tentang Mulyono gitu kan. Nah, misalnya konsultan komedinya kayak nggak tentang Mulyono, aku yang kayak aku mau nih bikin Mulyono gitu. So aku suka ngomong gini, coba kita lihat Pak Manoj ketawa, lelucon siapa gitu. Tesnya ke Pak Manos langsung Iya. ya? Aku suka nulis komedi karena aku suka nonton komedi dan lain-lain gitu. Itu salah satu yang aku nulis. Drama aku kangen banget nulis drama. Itu tuh nggak nutup kemungkinan aja sih. Maksudnya saya tidak menutup bahwa kayak nggak boleh ada cerita lain gitu. Kayak berteman sama rasa takut itu sebenarnya membuat aku menyadari bahwa rasa takut itu adalah bagian dari drama dan komedi. Betul. Salah satu emosi itu semuanya drama. Iya, basically dari semuanya basic drama, gitu. Bener ya, oke. Oke, para produser jangan lupa ya, kasih Lele kesempatan buat nulis drama, nulis komedi. Bisa kok, gue yakin bisa. Dan bisa Insya Allah. dibantu juga kalau perlu diyakinkan lagi, coba disuruh bikin inilah kalkulasi analisisnya itu. Biar iya. Atau jangan-jangan gue disuruh research dulu ya. Iya, riset komedi apa nih? Kan agak lain barusan kemarin udah sampai hits banget. Trennya agak balik lain ke sih komedi best, ya. Agak lain sih best banget. Balik lagi ke trennya ke komedi lagi. Siapa tahu ini jalannya Mbak Lele untuk Banyak banget sekarang kan jalan jadi ke komedi horor ya, komedi Makanya, parah ya nggak sih. Kayak jadi banyak banget. Cuman ya itu dia, kita harus hati-hati sih sebenarnya, harus. Aku kalau belum ada datanya gue belum bisa ngomong. Iya sih. Makanya ini mumpung udah kelar download The Last Chapter, yuk bisa ngulik-ngulik data lagi yuk. Bismillah ya, Bismillah. Kita Bismillah, ada semangat mencoba dan komedi waktunya. lagi juga gitu ya kan. Oke, sekarang kita mau unboxing ini. Gue disuruh ASMR sama Mbak Lele tadi. Di depan. Siapa ya, kita lihat ya, dia pengen banget. Gue punya Kamu pengen banget. Jansen. Dia pengen banget Jansen. Kita lihat apa. Semoga dapat Jansen. Gue merem dulu nih ya. Oh my god, lucu banget. Thank you so much. Ada ininya, ada kartunya. Ada kartunya, ada. Ada kartunya, Jansen. Nanti ini bisa kamu scan. Terus ada cerita kematian dia. Oh oke. Jadi aku ntar dengerinnya nggak boleh malam-malam, nggak boleh sendirian ya, kayak siang-siang gitu ya. Jansen. Serem soalnya. Itu dipasang ya. Jangan lupa nonton Danur bisa dapat Ya, ini. dia dapat ini juga nih kayak gini nih ya. Nonton 100 orang dapat 55-nya ya. Iya, 100 orang dapat 55 langsung tag aku kasih tanpa diundi. Udah. Oke, siap. Kalau gitu jangan lupa nonton Danur The Last Chapter sesering mungkin, sebanyak kali mungkin dia dapat ini juga. Ya, dan ini karena Danur terakhir. Betul. Kapan lagi ya kan? Ntar depannya nontonnya Ivana, Hanok yang lain. Tapi kalau mau ketemu Peter Chias kayaknya tergantung nanti. Harus di sini Peter Chias. Ya udah deh kalau gitu. Sampai ketemu di diskusi ngobrol-ngobrol berikutnya. Dah. Assalamualaikum.